Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan sesuai dengan Almaknas GKE Rabu 5 Agustus 2020 dari Injil Matius pasal 15 ayat 32 sampai 39. Sebelum kita baca dan renungkan, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus Tuhan, kita berdoa. Bapa kami dalam kerjaan sorga, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, pimpin dan berkati hamba-Mu dan saudara-saudari yang mendengarkannya, sehingga kami sungguh-sungguh dapat merenungkan firman-Mu dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Dengan perikop, Yesus memberi makan 4.000 orang. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka, "dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil 7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudari, kata mana mungkin, mustahil tidak masuk akal, terbesit dalam akal pikiran kita manusia. Ketika dikatakan hanya 7 roti dan beberapa ikan kecil, sungguh dapat mengenyangkan 4.000 laki-laki, plus sejumlah perempuan, plus sejumlah anak-anak di situ. Tidak terhitung banyaknya. Secara akal pikiran manusia, tidak mungkin. Namun kejadian yang terjadi dalam firman Tuhan ini tidak ditentukan oleh akal pikiran manusia yang terbatas. Karena yang melakukannya adalah Yesus yang sanggup melakukan segala sesuatu yang melampaui akal. Bukan tidak masuk akal ya Bapak Ibu, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dalam Injil ini Yesus menunjukkan kuasa dan mujizatnya. Mujizatnya terjadi karena belas kasihannya kepada orang-orang banyak yang mengikuti dia. Mereka yang telah mendengarkan pengajarannya, mereka yang sudah 3 hari lamanya bersama dengan Yesus, menerima kebutuhan rohani, mereka tidak ada makan. Di situ Yesus prihatin akan kebutuhan jasmani mereka. Luar biasa Bapak Ibu Saudari yang mau ditunjukkan bagi kita saat ini melalui firman Tuhan, ingin menunjukkan betapa besar kasih Tuhan bagi orang-orang yang setia mengikuti Dia. Selain itu juga bahwa Tuhan tahu akan kebutuhan orang-orang di sekitarnya, akan kebutuhan manusia, akan kebutuhan pengikutnya. Bahwa selain kebutuhan rohani, Yesus juga memperhatikan dan memenuhi kebutuhan jasmani murid-murid dan orang-orang yang mendengarkannya. Terlihat bahwa pelayanan yang dilakukan Yesus adalah pelayanan yang menyeluruh. Ia peka dengan kebutuhan orang banyak dan tidak terpaku hanya dengan pada prioritasnya saja. Bahkan dalam firman Tuhan juga, untuk memenuhi kebutuhan jasmani orang banyak, Yesus tidak membuat mujizat dari yang tidak ada menjadi ada. Tetapi dari yang ada itu
dilipat gandakannya sesuai kebutuhan. Dalam ayat yang ke-36, kita melihat bagaimana juga pribadi Yesus. Bahwa sebelum orang banyak menikmati makanan itu, menikmati roti dan ikan-ikan itu, ia mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan melibatkan muridnya untuk membagikannya. Sehingga semuanya makan sampai kenyang. Apa yang terjadi setelahnya, Bapak Ibu? Orang banyak pulang dengan kepuasan rohani dan jasmani. Tidak ada yang tidak mungkin di dalam Tuhan. Yesus tahu kebutuhan kita. Ia mau memberdayakan apa yang kita miliki bila kita mau menyerahkan dalam tangannya. Yesus juga mengajarkan supaya sebelum kita menikmati dan membagikan setiap berkat yang ada, terlebih dahulu kita belajar untuk mengucap syukur selalu atas apa yang masih Tuhan berikan. Dan mari Bapak Ibu, saudara-saudari, percayakanlah seluruh keberadaan hidup kita kepada Tuhan. Karena di dalam Dia ada kepastian dan Tuhan peka akan kehidupan kita. Dan berkat itu tersedia bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Tuhan yang pengasih dan penyayang. Terima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu, terlebih berkat rohani yang boleh kami terima melewati firman-Mu. Terima kasih karena Engkau hingga pada saat ini memberikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan setiap kebutuhan hidup kami di dunia ini, baik khususnya jasmani, senantiasa selalu terpenuhi di dalam Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu. Kami berdoa khususnya bagi jemaat yang ada di Kunut. Jemaat GKI Kunut, seluruh hamba-hamba Tuhan, bahkan pendeta yang ditempatkan di jemaat Kunut, bersama penetua dan diakon, Tuhan memimpin menyertai seluruh kehidupan pribadi, rumah tangga Kristen jemaat-Mu di Kunut, pelayanan mereka, usaha dan pekerjaan, dan juga program-program jemaat-Mu. Kami serahkan semuanya ada dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Berikan seluruh kehidupan jemaat-Mu yang ada di Kunut kesehatan, baik jasmani dan juga rohani. Jaga dan lindungi mereka ya Tuhan. Di tengah pandemi saat ini, biarlah iman mereka selalu dikuatkan di dalam Tuhan. Bagi jemaat-Mu dalam keadaan sakit, Tuhan menolong, memulihkan, dan menyembuhkan keadaan mereka. Yang berbeban berat dalam kelemahan persoalan hidup, Tuhan menolong, menopang kehidupan mereka. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sempurnakan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.